Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang terjepit di antara dua anak yang bertikai. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kebahagiaan orang tua kalau punya anak lebih dari satu tentu lebih berbahagia daripada cuma punya anak tunggal, Bapak, karena itu memang diidam-idamkan. Tetapi semakin mereka dewasa, semakin banyak masalah yang timbul. Lebih-lebih kalau sampai terjadi pertengkaran di antara mereka, perseteruan di antara mereka, itu akan sangat menjadi beban berat bagi orang tua, Bapak. Dan ini yang kita mau coba angkat, tema terjepit di antara dua anak yang bertikai. Ini kalau dua, Pak, biasanya bisa lebih dari dua itu. Kalau anaknya 4, 5 itu bisa tambah kami itu, Bapak. Bagaimana, Bapak? Sudah tentu kerinduan kita sebagai orang tua adalah melihat anak bertumbuh dewasa dan hidup rukun satu dengan yang lain. Sayang, kerinduan itu tidak selalu dapat terwujud, Pak Gunawan. Nah, salah satu kenyataan pahit yang kadang mesti kita hadapi adalah melihat dua anak kita yang sudah akil balik bertikai. Oleh karena berbagai sebab mereka bermusuhan dan akhirnya menolak untuk berkomunikasi. Sebagai orang tua ya kita sedih ya, namun lebih dari sedih, kita susah hati karena permusuhan mereka membuat kita terjepit di tengah. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang mesti kita perbuat bila kita berada di dalam posisi itu? Nah, ini yang akan kita angkat. Kita akan mencoba untuk memberikan beberapa pemahaman serta saran. Ya, memang yang kita mau coba cari ini adalah bagaimana, karena ini suatu kenyataan, Bapak, dan banyak dialami oleh keluarga-keluarga yang anaknya lebih dari satu, kemudian setelah dewasa timbul pertengkaran. Ini bagaimana, Bapak? Yang pertama adalah kita harus menyadari dan menerima fakta bahwa setelah besar, anak menjadi pribadi yang terpisah dari diri kita. Sudah tentu kita berharap anak akan memeluk nilai-nilai moral yang kita anut. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu demikian. Pada masa dewasa, anak menyerap nilai-nilai moral bukan saja dari dalam rumah, tetapi juga dari luar. Nah, kadang mereka malah mengadopsi nilai moral yang tidak sehat, dan itulah yang menjadi pemandu hidup mereka. Meski kita tidak menyetujuinya, anak tetap berpegang pada nilai-nilai moralnya. Nah, ada banyak memang nilai moral tidak sehat yang dapat diserap anak. Salah satunya adalah sikap mementingkan diri sendiri, Pak Gunawan. Biasanya kita mulai melihat sikap itu bertunas pada diri anak setelah anak bekerja dan menikah. Singkat kata, sikap itu mulai menampakkan diri tatkala anak sudah mempunyai uang dan kepentingan sendiri. Sikap itu belum terlihat pada masa kecil sebab pada saat itu anak masih bergantung pada kita orang tua, di mana uang adalah uang kita dan semua kebutuhannya kita penuhi. Itu sebab sikap mementingkan diri belum muncul secara jelas. Namun begitu anak bekerja dan memperoleh uang, ditambah dengan adanya keperluan setelah menikah, barulah sikap mementingkan diri itu muncul. Iya, tapi seringkali orang tua justru menyalahkan dirinya sendiri, seolah-olah mereka gagal untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik atau mendidik anak-anaknya dengan baik sehingga ketika dewasa timbul pertengkaran. Ini bagaimana, Pak, mengatasi perasaan bersalah dari orang tua ini? Saya sudah tentu sebagai orang tua harus mengaku bahwa saya dan kita semua tidak sempurna. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan, ada nilai-nilai yang kita nggak sadari tapi terus kita akhirnya teruskan kepada anak-anak. Ya, kita ini nggak sempurna ya, kita semua manusia berdosa. Tapi
ya kalau sampai ada sikap-sikap yang memang begitu jelas nampak bukanlah sikap kita, bukanlah nilai kita. Nah, kita memang mesti mengakui bahwa nilai ini nih datang bukan dari kita tapi dari luar. Nah, kalau kita bertanya, kok bisa ya? Kan di rumah kita sudah ajarkan saling tolong, saling mengalah, jangan mementingkan diri sendiri. Sekarang kok bisa begitu nih anak? Nah, jawabannya adalah karena anak itu akhirnya terjun ke masyarakat, bergaul dengan berbagai macam orang, dan nilai-nilai dari luar yang diserapnya menjadi nilai dia. Nah, nanti setelah dia menikah, sudah mempunyai keluarga sendiri, sudah mempunyai pekerjaan sendiri, nggak lagi bergantung pada kita secara finansial. Nah, di saat itulah baru kita bisa melihat seperti apakah anak kita yang sesungguhnya. Karena pada saat itulah dia telah dewasa dan nilai-nilai hidupnya itu tuh telah terkumpul dan menjadi masak. Disitulah kita melihat bentuk akhir anak kita. Nah, kadang memang kita kaget Pak Gunawan. Kalau kita berkata ini bukanlah anak yang saya besarkan, bukanlah nilai yang saya tanamkan, tapi kok jadinya begini nih. Ya karena dalam perjalanannya si anak akan menyerap nilai-nilai dari luar. Dan itu biasanya ketika mereka dewasa ya Pak Boy. Dan biasanya masalah itu muncul karena salah satu atau berbarengan semua anak ini menjadi bermasalah gitu atau bagaimana Pak? Biasanya pertikaian itu sih memang muncul tatkala ada kebutuhan Pak Gunawan. Salah satu anak misalnya lagi ada masalah, kesulitan atau apa, dia berharap kakak atau adiknya bisa membantu, dia meminta, memohon bantuan dari kakak atau adiknya, tapi kok nggak mau ya memberikan bantuan. Atau yang satu marah karena dia merasa dia saja yang peduli dengan kita, tapi kok saudaranya itu kok nggak peduli dengan kita orang tuanya. Dia merasa aduh ilah yang lain-lainnya itu kebangetan ya, keterlaluan. Dia akhirnya marah dengan yang lain-lainnya. Nah, jadi ada begitu banyak masalah yang bisa muncul. Belum lagi masalah seperti, nah ini dia, melindungi pasangan dan anak-anaknya. Sehingga siapapun tidak boleh berkata apapun yang dianggapnya menyinggung perasaan pasangan atau anaknya. Jadi kalau misalnya si kakak berkata kepada si adik, kok anakmu itu kok tambah gemuk, wah dia bisa marah. Atau kok istrimu nggak datang pada pertemuan keluarga, marah, kamu kok menyinggung istri saya. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat dua anak atau bahkan lebih dari dua anak bertengkar. Nah, tapi sekali lagi saya mau angkat penyebab utamanya seringkali kalau anak itu begitu mudah tersinggung adalah karena adanya sikap mementingkan diri Pak Gunawan. Sikap mementingkan diri membuat orang mudah bersiap wasangka. Terus akhirnya tuh salah paham sehingga akhirnya seringkali timbul konflik. Iya, kalau tadi Bapak katakan misalnya tentang merawat orang tua, kok hanya dia saja yang merawat. Ini kan sebagai orang tua kita juga merasa saya ini yang menjadi penyebab pertikaian ini. Kan bisa timbul perasaan seperti itu Bapak. Bisa, kita ini makin hari juga makin tua, jadi kita bisa mengerti ya perasaan-perasaan seperti ini. Saya kira kebanyakan orang tua itu tidak mau menjadi beban buat anak-anak. Berapa banyak orang tua yang berkata, ya saya berharap Tuhan ambil saya dengan cara yang paling cepat lah, jangan sampai berlama-lama sehingga apa? Membebankan anak. Ini perkataan-perkataan yang saya pernah dengar bukan sekali, berkali-kali. Jadi memang bisa jadi orang tua akhirnya merasa bersalah Pak Gunawan. Gara-gara kami kalian bertengkar. Nah, mereka mungkin meminta kedua belah pihak untuk jangan bertengkar, tapi ya udah kadung saling marah, saling mengucapkan kata-kata yang gak enak, sehingga akhirnya mereka nggak lagi berkomunikasi. Ya, seringkali juga pertengkaran itu timbul karena ada pihak yang merasa haknya itu direbut oleh saudaranya, Bapak. Entah dalam bentuk materi atau hak-hak yang lain itu, karena dia merasa haknya direbut, dia marah gitu, Bapak. Nah, ini memang sekali lagi keluar dari satu akar yang sama, yaitu mementingkan diri Pak Gunawan. Saya yakin bukan saja kita di sini, tapi para pendengar kita juga tahu betapa banyaknya
kasus di mana adik sama kakak berkelahi gara-gara warisan. Yang satu menempati rumah si orang tua, tidak mau keluar-keluar, dan berjanji awalnya oke, nanti rumah dijual, uang dibagi rata, tapi tidak akan dijual, terus ditempati. Yang satu minta, yang satu mohon, rumah yang ini dijual, ini rumah orang tua, nggak mau juga. Begitu banyaknya masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan muncul dan akhirnya menimbulkan pertengkaran. Akarnya apa? Sama, mementingkan diri sendiri. Nah, ini sifat yang seringkali akhirnya diadopsi oleh anak-anak kita setelah dewasa. Tapi apakah hanya sifat mementingkan diri sendiri ini yang menimbulkan konflik di antara saudara-saudara gitu, Pak Paul? Apa ada alasan yang lain? Sudah tentu akan ada alasan-alasan yang lain, Pak Gunawan. Misalnya ya, kalau misalnya anak-anak kita ini setelah dewasa akhirnya memang mempunyai masalah yang berat. Di dalam permasalahan yang berat itu mereka bisa saja secara terpaksa, bukan secara sengaja, merugikan orang tua atau merugikan saudara-saudaranya yang lain. Nah, akhirnya nggak muncul lagi masalah di antara mereka. Nah, jadi memang ada begitu banyak masalah yang bisa terjadi. Nah, jadi apa yang kita harus sadari sewaktu anak-anak kita mulai bertengkar adalah ini. Sewaktu dua orang yang dekat dengan kita bertikai, sangatlah sulit buat kita berdiri di tengah. Ini mesti kita sadari. Walau kita berusaha bersikap netral, besar kemungkinan salah satu akan merasa bahwa kita berat sebelah. Itulah kodrat dari pertengkaran, Pak Gunawan. Dua orang yang berkonflik selalu berusaha menarik simpati dan pembelaan dari orang ketiga. Orang yang bertikai ingin dibenarkan dan dibela. Itu sebab bukan saja mereka berupaya keras untuk menjadikan kita sekutunya, mereka pun menuntut kita berada sekubu dengannya. Nah, sewaktu mereka melihat kita tidak secara terang-terangan bersekutu atau berpihak dengannya, mereka langsung menyimpulkan bahwa kita tidak berada di pihaknya. Tidak heran, pada akhirnya Pak Gunawan, orang ketiga, dan hal ini kita ya, yang tadinya berusaha netral dan mau mendamaikan kedua pihak yang bertikai, malah dimusuhi. Setidaknya dijauhi dan disalah mengerti oleh kedua belah pihak. Nah, itu sebab sebagai orang tua kita hanya punya dua pilihan, Pak Gunawan. Pilihan pertama adalah kita sama sekali menolak untuk terlibat. Pada waktu anak datang bercerita tentang keburukan kakaknya atau adiknya, kita langsung berkata kita tidak mau ikut campur. Kita berkata bahwa kita berharap mereka dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, pilihan kedua adalah kita mengambil sikap yang jelas di manakah kita berdiri. Pada umumnya kita perlu melakukan hal ini bila salah satu pihak memang jelas salah dan bermasalah. Jadi daripada bersikap netral, akhirnya dibenci oleh kedua belah pihak, lebih baik kita bersikap jelas. Kita menegur pihak yang kita anggap bersalah dan kita menunjukkan pembelaan dan dukungan kepada pihak yang kita anggap benar. Memang kita akan kehilangan satu anak, dia mungkin marah sama kita, tetapi setidaknya kita tidak kehilangan dua anak. Iya, tetapi pilihan yang kedua ini lebih banyak diambil orang daripada yang pertama gitu, Pak Paul. Karena yang pertama itu, masalahnya sebagai orang tua kita itu diam saja. Nanti orang-orang sekeliling kita, keluarga-keluarga kita itu juga akan memberikan kita penilaian seolah-olah kita itu tidak mau tanggung jawab gitu, seolah-olah mau lepas tangan. Padahal konflik itu terbaca atau terdengar di mana-mana gitu, Pak. Tapi kalau yang kedua, memang bisa menimbulkan yang satu tidak senang dengan kita. Soalnya pilihan kita memang nggak banyak, Pak Gunawan. Kalau kita misalkan mencoba terlibat, mendamaikan kedua belah pihak, akhirnya kita itu tuh disalahkan oleh kedua belah pihak. Saya sudah melihat ini terlalu sering, Pak Gunawan. Akhirnya yang bertikai itu menyalahkan orang tuanya, kok membela yang satunya. Anak yang satu juga marahin orang tuanya. Papa, mama kok bela adik atau kakak. Jadi akhirnya serba salah.
Orang tua berusaha berkata, saya tidak bela siapa-siapa, kamu dua-dua anak saya, tapi tetap aja disalahkan. Disalahkan juga misalnya, papa seharusnya tegur dia, mama seharusnya marahi dia. Kok nggak begitu? Yang satu juga berkata yang sama, papa mama harusnya marahi dia. Jadi akhirnya yang di tengah adalah si orang tua, yang terhantam juga si orang tua. Ya, jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Jadi begini Pak Gunawan, kalau misalkan memang kita berada dalam situasi seperti ini, ya nggak bisa enggak, kita sering-sering harus berdoa bagi anak-anak kita. Sudah tentu kita mulai berdoa buat mereka jauh hari sebelumnya, bukan setelah mereka itu bertikai ya. Tapi apalagi dalam situasi seperti ini, kita memang harus sering-sering berdoa buat mereka. Dan juga kita ini perlu ya mengambil sikap yang jelas Pak Gunawan. Di dalam kasus di mana ada satu pihak yang memang bersalah dan bermasalah. Alasannya adalah kita harus berdiri di atas kebenaran Pak Gunawan. Kita mesti menyampaikan teguran dan menunjukkan sikap yang jelas, sebab pihak yang salah perlu melihat bahwa ia berada di posisi yang salah dan bahwa ia harus bertobat. Selain dari itu, tatkala kita berdiri di pihak yang benar, maka pihak yang benar akan melihat bahwa kita tidak pelin-pelan dan takut kepada anak. Respek anak terhadap kita akan bertambah bila ia melihat kita berani menegur anak yang salah dan membela anak yang benar. Berapa sering saya mendengar keluhan anak yang berkata, papa mama saya tahu adik saya begitu bermasalah, misalkan menipu kanan kiri dan sebagainya, tapi papa mama saya diam saja, nggak tegur adik saya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya respek anak terhadap orang tua merosot. Kok papa mama ini nggak punya integritas, kok nggak berani tegur anak yang bermasalah. Nah, maka sebagai orang tua kita juga mesti berani Pak Gunawan. Kalau tahu anak salah, kita mesti berani menegur. Ya, dalam hal ini suami istri itu harus memang sepakat gitu ya Pak Boleh, untuk menegur yang salah dan yang benar ya dinyatakan benar gitu. Betul. Ya, daripada kita berusaha netral, akhirnya malah membuat masalah bertambah besar. Hal yang ketiga apa Bapak yang bisa kita lakukan? Kita harus melanjutkan hidup seperti biasa dan tidak perlu berusaha menjaga perasaan masing-masing anak yang bertikai. Ada kecenderungan begitu anak bertikai, kita akan berusaha menjaga perasaan masing-masing anak. Misalkan, sewaktu ada pertemuan keluarga dengan yang satu, maka kita tidak mengundang yang satunya. Sudah tentu motivasi kita baik, yaitu melindungi perasaan masing-masing dari ketegangan. Sebab mereka kalau bertemu, jadi suasana nggak enak, ya udahlah kita akhirnya mengundang yang satu, tidak mengundang yang satunya. Sebaiknya kita tidak melakukan hal seperti itu. Justru sebaliknya, kita membiasakan diri untuk tetap mengundang semua pihak. Kita serahkan keputusan di tangan mereka, apakah mereka mau datang atau tidak. Singkat kata, kita tidak mengambil alih tanggung jawab dari tangan mereka. Bila kita mulai mengambil alih tanggung jawab, maka mereka makin tidak bertanggung jawab. Juga bila kita melakukan hal seperti itu, mereka pun cenderung menyalahkan kita bila mereka kebetulan harus berhadapan satu sama lain dan mengalami ketegangan. Mereka akan menuntut kita sebagai orang tua untuk menjaga perasaan mereka masing-masing. Nah, itu bukan tanggung jawab kita, jadi serahkan keputusan itu kepada mereka, Pak Gunawan. Ya, jadi memang seringkali kita itu mengambil alih tanggung jawab ini karena berharap dengan begitu masalah ini bisa terselesaikan gitu Pak Bos. Ya sudah, kita yang bertanggung jawab. Orang tua kan seringkali begitu. Jadi walaupun orang tua tidak salah, ya sudah biarlah dianggap itu kesalahan kami. Tapi supaya anak-anak ini bisa berdamai dan kondisinya bisa membaik kembali gitu. Betul. Atau kita juga ya karena kasihan nanti mereka nggak enak, kalau ketemu nanti gimana suasananya, akhirnya kita yang repot memikirkan bagaimana nih ya, nanti bagaimana nih ya, kita harus lindungi jangan sampai dia nggak enak atau apa. Enggak, kita jadinya terlalu pusing
karena mengambil alih tanggung jawab mereka. Lebih baik kita pokoknya hidup seperti biasa. Ada apa, ada pertemuan, ada ulang tahun, kita undang semua. Mau datang baik, nggak mau datang ya juga nggak apa-apa. Udah begitu. Ya, tapi biasanya memang kalau yang satu datang, yang satu lalu nggak mau datang gitu, untuk menghindari ketemu itu. Atau dua-duanya nggak mau datang. Ya Udah nggak apa-apa. Tapi yang penting kita jalankan hidup kita seperti biasa. Jadi saya mau memberikan memang dorongan kepada kita orang tua. Jangan akhirnya tuh terlalu memusingkan perasaan anak, menjaga, jangan sampai ada apa-apa. Enggak, jalankan hidup seperti biasa. Ya, itu sesuatu mungkin yang sulit dilakukan oleh orang tua, Bapak, karena sudah sekian tahun lamanya kita itu dekat dengan mereka, membina mereka gitu. Jadi sulit untuk merasa sudah membiarkan mereka datang boleh, tidak datang boleh, itu agak sulit gitu. Betul. Tetapi memang harus diusahakan gitu, Bapak ya. Ya, yang lainnya apa, Bapak? Yang keempat adalah kita perlu mengingatkan kedua anak yang bertikai bahwa suatu hari kelak mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Kesempatan untuk berdamai tidak selalu ada. Mungkin saja hari ini adalah hari terakhir mereka hidup. Jadi ingatkan mereka untuk menggunakan kesempatan yang ada untuk berdamai. Secara berkala kita dapat membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 44 dan 46. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kita juga bisa membacakan ayat dari Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, jadi memang tanggung jawab orang tua di sini adalah mengingatkan mereka akan kebenaran firman Tuhan yang harus mereka lakukan gitu, Bapak ya. Ini adalah berkaitan dengan nilai-nilai moral lagi yang kita tanamkan pada saat-saat mereka sudah dewasa, dan saya rasa ini juga agak sulit gitu, Bapak, karena Pak Paul tadi di awal kan sudah mengatakan bahwa akarnya dari semua ini adalah mementingkan diri sendiri. Jadi selama mereka masih berpegang pada sikap mementingkan diri sendiri, mereka akan tidak perhatian terhadap ini. Perintah Tuhan sekalipun akan diabaikan. Ya memang ya mereka mungkin saja tahu ayat-ayat ini ya, karena mereka pernah atau sering ke gereja. Tapi ya kita mesti ingatkan firman Tuhan ini. Sebab ya pada akhirnya mereka bertanggung jawab bukan kepada kita orang tua, tetapi kepada Tuhan. Nah, kita bisa mengingatkan mereka bahwa tugas mereka bukanlah menentukan siapa salah dan siapa benar. Tugas mereka adalah mengasihi dan mengampuni. Menentukan siapa salah dan siapa benar adalah tugas Tuhan. Sedang mengasihi dan mengampuni adalah tugas kita. Suatu hari kelak, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita. Jadi selama masih ada waktu, mintalah kedua belah pihak untuk berdamai dan tidak menunggu pihak yang lain untuk berinisiatif terlebih dahulu. Pak Gunawan, kita memang nggak bisa akan melihat perkataan Tuhan keras sekali di sini. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perkataan Tuhan tidak dapat lebih keras dari itu. Jika kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Dalam hal mengasihi dan mengampuni, Tuhan tidak main-main. Itu sebab Dia mengeluarkan perkataan yang begitu keras. Dia adalah pengasih dan pengampun. Jadi sebagai anak-anaknya, kita mesti belajar menjadi seperti dirinya, pengasih dan pengampun. Ya, dengan menggunakan ayat-ayat ini, Pak Bolen, apakah tidak timbul kesan pada anak-anak yang sedang bertikai ini
Bahwa karena kita sudah tidak lagi bisa mengatasi masalah ini, kita seolah-olah mencatut nama Tuhan untuk mengancam mereka. Karena ini, tadi Bapak katakan, ini kan kata-kata Tuhan yang sangat keras ya, dan tidak bisa lebih keras dari ini. Jadi mereka itu akan merasa, wah ini Papa ini lagi menggunakan kekuasaannya Tuhan untuk memperdamaikan kita gitu. Memang pada dasarnya kita udah nggak tahu lagi mesti berbuat apa. Jadi nggak apa-apa ya kita bicara apa adanya kepada anak-anak dan berkata, kami sudah tidak tahu lagi mesti berbuat apa. Jadi kami hanya bisa mengingatkan kalian akan firman Tuhan. Nanti kamu yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu di hadapan Tuhan. Nah jadi ya udah kita akui memang kita ini nih nggak berdaya, nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah mudah-mudahan akhirnya firman Tuhan menegur mereka dan mereka bisa bertobat, mengambil inisiatif untuk berdamai. Tapi hal itu kan tentunya tidak bisa kita lakukan bersamaan gitu. Jadi kita mengambil kesempatan satu demi satu terhadap anak-anak ini untuk memberitakan hal itu gitu Bapak ya. Betul Pak Gunawan. Jadi memang kita biasanya tuh nggak bisa memanggil mereka berdua untuk langsung berdamai. Ya kita bicara dengan mereka satu persatu. Tapi pengaruh istri di sini, jadi bukan anak kita tapi menantu kita, itu akan berperan besar sekali loh Bapak untuk mendamaikan mereka atau tambah memperuncing pertikaian itu. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi peranan pasangan memang bisa positif, bisa negatif. Bisa positif kalau pasangan mendukung ya usaha kita, justru ya mendorong pasangannya atau anak-anak kita untuk berdamai. Tapi kalau pasangannya justru memberikan pengaruh negatif, berkata jangan kamu dulu yang memulai, dia memang begini, dia yang harus minta maaf dulu kepada kamu, nah itu akhirnya tambah meruncingkan masalah. Ya, dan kita tidak bisa terlalu jauh menyalahkan si menantu kita ini. Kita lebih gampang untuk berkata itu kepada anak kita gitu Bapak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang terjepit di antara dua anak yang bertikai. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.